Dania yang sibuk dengan bayangan di kepalanya sampai dia mencubit pipi Saga versi dewasa. Ternyata kamu sudah sombong dari kecil ya sayang? Ya ampun. Ketika melihat wajah cemberut Saga, tapi pasti suamiku sudah tampan seperti sekarang, ya kan? Mencium pipi lembut. Kau tumbuh dengan kasih sayang berlimpah ya? Mendengar cerita tentang ayahmu dan ayah sekretarisan, aku bisa membayangkan sangat apa mereka saat memelukmu. Saga mempererat pelukannya. Wajah ayah dan paman melintas. Tersenyum dengan hangat di ujung ingatannya. Tersenyum dengan bangga. Aku senang, benar-benar senang mendengarnya. Kau tumbuh dengan kasih sayang. Tapi itu kan sebelum Tuan Besar pergi. Penasaran lagi. Sayang, lanjutkan ceritamu. Bagaimana masa percobaan sebulan? Besok aku ngantuk. Tidur. Curang. Belum juga selesai kan? Kalau kau masih bicara lagi, aku akan memakanmu. Bicara sambil menggigit daun telinga. Jangankan bicara, mengeluarkan suara pun tidak. Dan ia meringkuk dalam dekapan hangat tubuh Saga. Kau langsung tidur ya? Diam tidak menyahut. Akhirnya mereka pun terlelap bersama dalam buayan mimpi. Cahaya matahari pagi yang segar bersinar tanpa malam-malam, namun tidak terasa panas dan terik saat jatuh ke kulit. Bahkan yang terasa hangat, walaupun begitu sedikit demi sedikit, embun mulai menghilang, terpapar sinarnya, sirna tanpa meninggalkan bekas di pojok rumput dan dedaunan. Jadi ini tempat kalian bertemu pertama kali. Pavilion kecil di sudut taman, dengan 4 buah kursi dan kanopi. Cahaya matahari jatuh di atas langit-langit kanopi, memantulkan sinarnya. Cerita Saga semalam masih membekas di memori Dania. Dan seperti melihat bayangan masa lalu, dia berusaha mereka adegan pertemuan dua anak kecil yang terlihat saling bermusuhan itu. Mereka pasti menggemaskan sekali. Dania menggandeng tangan Saga. Untuk pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di rumput taman yang selalu tertata dan dirawat dengan baik oleh para tukang kebun. Sejak Dania menikah, ini pertama kalinya dia jalan-jalan dan menikmati bunga dan pepohonan taman. Dulu dia hanya bisa memandangi tempat ini dari kejauhan saat duduk bersama Maya atau hanya menatapnya dari jendela kamar. Pasti banyak kenangan ayah di sini kan sayang? Mereka menghentikan langkah. Saga menarik tubuh Dania, memeluknya dari belakang. Karena tubuh kecilnya dengan mudah, Saga menciumi ubun-ubun kepala Dania. Dia seperti sedang pamer kemesraan pada ayahnya, merasai tempat dulu di mana mereka sering menghabiskan waktu. Ayah, dia cantik kan? Rambutnya harum dan lucu kan? Dia seperti boneka Jen dan Sophie yang imut dan menggemaskan. Dia istriku, calon ibu dari anak-anakku. Tidak tahu dari mana munculnya sifat kekanakan Saga pagi ini. Tapi dia memang sedang pamer kemesraan pada kenangannya dengan ayahnya. Sambil memeluk Dania dari belakang, membiarkan sinar matahari menghangatkan tubuh mereka. Kepalanya bersandar di bahu Dania, membuat gadis itu menoleh dan bibir mereka bertemu. Walaupun terkejut, tapi mereka meneruskan apa yang sudah mereka mulai. Di bawah sinar matahari pagi, sampai hal tidak terduga terjadi. Maafkan kami Tuan Muda. Seseorang menjatuhkan peralatan kebun di tangannya. Bengong, terkejut, tidak menyadari keberadaan Tuan Muda dan nyanyanya. Dan parahnya mereka melihat adegan terakhir. Wajah Dania merah padam karena malu. Dia mengusap bibirnya, lalu memandang ke arah lain. Sementara Saga mendesak kesal, menatap kedua orang yang sudah berdiri, tertunduk di depannya. Mengganggu saja. Maafkan kami. Teman di sampingnya juga langsung menundukkan kepala saat bersih tatap mata dengan Dania. Ada angin apa sampai membawa mereka ke taman? Biasanya Tuan Muda dan Nona tidak pernah ke taman sepagi ini. Tapi mimpi apa aku melihat Nona sedekat ini? Salah satu dari mereka sedang merasa bahagia, tapi langsung menunduk ketika bersih tatap mata dengan Saga yang terlihat sangat kesal. Maaf, kami mengganggu kalian sedang memelihara kebun ya? Hendak menarik tangan Saga karena sadar
suasana canggung yang tercipta. Terlebih Saga hanya diam dan tidak bicara apapun. Tidak Nona, kami yang salah, menjawab ragu. Pergi. Suaranya saja sudah membuat dua laki-laki itu tahu kalau mereka sudah melakukan kesalahan besar. Ampuni kami Tuan Muda, seperti itu teriakan kedua orang itu dalam hati. Baik Tuan Muda, bergegas membereskan peralatan berkebun yang terjatuh tadi dan langsung mengambil langkah 1000. Berlari secepat yang mereka bisa, berharap agar mereka tidak dikenali wajahnya. Bagaimana ini? Apa Tuan Muda tahu wajah kita? Apa kita akan dipecat? Kenapa mereka berciuman di taman pagi-pagi begini sih? Dua orang itu berjalan frustasi menuju area taman yang lain. Setelah dirasa cukup aman, mereka berhenti dan langsung membalikan badan, menatap punggung Tuan Muda dan nonanya dari kejauhan, mengatur nafasnya. Aku baru melihat Nona sedekat ini hari ini. Dia benar-benar manis ya. Kau mau mati ya? Mendorong tubuh temannya. Kalau Tuan Muda mendengarnya, habislah riwayatmu. Tunggu. Aku hanya bicara kenyataan. Jaga bicaramu, jangankan Tuan Muda. Kalau Pak Mun atau sekretaris yang mendengarmu membicarakan Nona, kau pasti diusir dari sini. Keduanya berjalan cepat dan tidak bicara apapun lagi. Laki-laki yang tadi mengatakan Dania manis sudah cukup bergetar hatinya mendengar nama sekretaris Han. Setelah kepergian dua perawat kebun, sayang jangan marah. Dania tertawa sambil mengelus dada suaminya menghilangkan kekesalannya. Tidak lihat mereka senang sekali melihatmu, padahal sudah aku larang mereka melihatmu lebih dari 3 detik. Akhirnya terjawab sudah tanda tanya yang selama ini muncul di kepala Dania. Apa? Aturan apa-apaan itu? Pantas saja para pelayan dan pengawal laki-laki yang ada di rumah ini tidak ada yang mau bersih tetap denganku. Jadi karena aturan gilamu ya. Sabar. Sambil mengelus dadanya, Dania menarik tangan Saga untuk kembali berjalan menyusuri taman indah yang terkadang tidak pernah dinikmati pemiliknya itu. Sayang, lanjutkan ceritamu lagi. Semalam kan baru pembukaan. Tidak mau membahas aturan 3 detik. Salah-salah muncul aturan aneh baru lagi nanti, yang hanya akan merepotkan dirinya. Saga menghentikan langkah kakinya. Matahari mulai menembus ke kulit dan bersinar jatuh di wajah Dania. Dia meraih dagu Dania, menatap mata itu seperti ingin mengorek sesuatu. Kenapa? Apa? Apa yang kau rencanakan? Apa sih? Aku kan tidak paham maksudmu apa. Kenapa kau penasaran dengan hidupku? Tentu saja karena aku ingin mencintaimu seperti kau mencintaiku. Jawaban Dania membuat bola mata Saga berbinar. Terkejut dia mendengar itu. Kenapa sih? Apa dia sesenang itu mendengar alasanku? Ambil ini. Saga persi muda menyerahkan tumpukan kertas ke tangan Han. Ikut aku. Saga membawa Han masuk ke dalam ruangan belajarnya. Sudah ada seorang guru duduk menunggunya. Duduk di sana dan baca apa yang sudah aku berikan itu. Aku akan mengetesmu setelah pelajaranku selesai. Han tidak menjawab, tapi menuruti apa yang diucapkan Saga. Dia duduk di tempat yang ditunjuk, memperhatikan sebentar pelajaran apa yang sedang diterima Tuan Muda sombong itu. Apa-apaan ini? Gumamnya agak kesal. Lembaran kertas yang ada di depannya ini hanya berisi tentang hal yang disukai dan tidak disukai Saga. Apa dia benar-benar membuat ini sendiri? Hal yang ada di kertas ini hanyalah hal remeh-temeh mengenai kehidupan sehari-hari Saga. Apa makanan yang dia sukai dan tidak, pelajaran sekolah apa yang dia sukai dan tidak, sampai pada warna yang dia sukai atau tidak. Apa kau harus menghafal semua ini? Apa aku harus menghafalnya? Selesai pelajaran, guru pengajar sudah keluar ruangan dan sekarang duduk berhadapan Saga dan Han. Sudah seperti mau didakwa saja. Han berada di posisi terpidana yang harus menjawab benar atau salah. Sementara Saga seperti bisa duduk bak seorang raja. Apa makanan yang aku sukai? Yang kau sukai? Kenapa dia menanyakan makanan yang aku sukai, bukan yang dia sukai? Bodoh amat, ya kan Tuan Muda aneh. Aku tinggal menjawabnya kan? Han menjawab makanan yang dia sukai apa? Salah, teriak Saga mengagetkan.
Salah dari mana? Itu kan makanan kesukaanku. Terserah aku mau mencoba apa. Tuan muda, Anda kan bertanya makanan kesukaan saya. Dan sudah saya jawab. Kenapa Tuan muda menyalahkan jawaban saya? Kau tidak membaca kertas yang aku berikan? Memukul tumpukan kertas di depannya. Saya membacanya sampai selesai. Lantas kenapa kau masih bodoh? Ini anak punya apa coba? Apa kau pernah melihat paman makan dengan ayahku? Han menganggukkan kepalanya. Apa kau pernah melihat paman makan makanan yang berbeda dengan ayahku? Han berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Setahunya, apa yang dimakan tuan besar, itu pula yang dinikmati ayahnya. Jadi kau paham sekarang? Apanya? Masih terlihat tanda tanya di mata Han. Apa yang harus dia pahami? Tuan mudanya saja tidak mengatakan apapun yang dia inginkan. Apa artinya dia harus menyimpulkan sendiri? Kenapa merepotkan sekali? Katakan saja apa yang kau inginkan. Bodoh, keluar sana. Aku tidak butuh orang bodoh berada di sampingku. Melindungiku apanya? Kau bahkan tidak paham apa yang aku inginkan? Bagaimana aku bisa paham kalau Anda tidak mengatakannya, Tuan Muda? Keluar, Saga bicara lagi. Kau mau aku panggilkan penjaga untuk menyeretmu? Saga terdengar serius. Han yang mau bertahan duduk akhirnya bangun. Dia menganggukkan kepalanya sebelum beranjak pergi. Bodoh. Han terlihat mengepalkan tangan geram saat mendengar Saga mengatakannya saat dia keluar dari ruangan belajar. Tidak lama Han masuk lagi. Saga bahkan baru membalik buku yang dia baca beberapa kali. Kenapa? Sudah kukatakan aku tidak membutuhkanmu. Akan kukatakan kepada ayah. Makanan kesukaan saya adalah bla 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 bla. Han menyebutkan semua yang dia baca di lembaran kertas yang menumpuk di depan Saga. Tanpa terkecuali. Menyukai apa yang disukai Saga, membenci apa yang dia benci Saga, itu kesimpulan yang dia dapat setelah menutup pintu. Dia mau aku menjadi dirinya. Kau pintar juga rupanya. Duduk, menunjuk kursi di depannya. Jangan senang dulu, kau hanya baru lolos tahap pertama. Saat melihat pancaran bangga di wajah Han. Kalau mau bersamaku, kamu harus menyukai apa yang aku sukai dan membenci apa yang aku benci. Paham? Tapi Han mau menjawab tapi ragu. Kenapa? Tidak mau. Kalau begitu pergi sana. Aku tidak butuh. Saya akan melakukannya, Tuan Muda. Seperti itulah akhirnya. Han hanya menyukai apa yang disukai Saga. Begitu pula sebaliknya, membenci apa yang dibenci Saga. Sampai sejauh apa? Mungkin sampai sejauh kriteria wanita yang akan disukainya nanti. Sekretaris Han. Begitu saja dia selalu dipanggil. Dia selalu memakai wajah datar saat media menyorot wajahnya yang berada satu frame dengan Tuan Saga. Tatapan dingin yang tidak bergeming saat berdiri di belakang presiden antar negro sudah menjadi ciri khasnya. Sejauh ini seperti itulah orang mengenalnya. Dia tidak suka menunjukkan suasana hatinya, apalagi sampai orang mencampuri hidupnya, kehidupan pribadinya. Mungkin sejauh ini hanya Aran yang berani memasuki kehidupan tertutupnya. Gadis itu tanpa dia sadari telah membuka celah rapat di hati Han yang selama ini hanya tertulis nama Tuan Saga dan antar negro. Dan di minggu yang tenang ini, seperti biasa, dengan menyembunyikan identitas dirinya, Han keluar dari apartemen mewahnya, membawa sebuah sepeda lipat, berhodi hitam dan topi warna senada di dalam hodinya, menyembunyikan apa yang tidak ingin dia tunjukkan pada siapapun. Dia menyusuri jalanan dengan sepedanya. Sudah sejak matahari belum merangkak naik, menemukan beberapa titik keramaian masyarakat ibu kota menghabiskan hari libur mereka. Dia belum menghentikan laju sepedanya sampai beberapa menit kemudian dia menemukan sebuah taman yang sudah cukup ramai, arena olahraga, dan juga taman bermain anak yang cukup lengkap. Dilihatnya banyak wanita yang sedang duduk di area bermain, menjaga anak-anak mereka, berteriak ke sana kemari saat anak-anak berlarian, tak tahu aturan. Semakin orang tua mereka berteriak, rasanya seperti mereka punya energi
100 kali lipat untuk berlari. Han memarkir sepedanya dan mulai lari menyusuri jalan setapak, bersamaan dengan beberapa orang yang tidak peduli satu sama lain. Peluh sudah membanjir di dalam jaketnya saat dia menyelesaikan beberapa kali putaran. Dia mulai memperlambat laju kakinya setelah melihat timer di jam tangannya. Target putarannya sudah tercapai. Han mendekati sebuah kios minum, mengambil sebotol air, menyerahkan selembar uang. Kembaliannya, Pak? Pedagang itu berteriak memanggil saat Han sudah berjalan beberapa langkah. Ambil saja. Han bicara tanpa berpaling. Terima kasih, Pak. Semoga Bapak murah rezeki. Pedagang itu meletakkan uang di tangannya di dadanya. Pembeli pertamanya mulutnya bergetar membaca doa kepada Tuhan untuk laki-laki yang baru aja berlalu itu. Han membawa langkah kakinya, lalu dia duduk di taman, memperhatikan orang yang lalu lalang dan juga anak-anak yang diteriaki ibu mereka di taman bermain. Hati-hati, jangan berlari, dan banyak sekali yang didengar Han. Apa Anda bahagia bersama Nona Helena, Tuan? Suatu siang, setelah Saga menghabiskan makan siangnya, sudah setahun sejak Helena diperkenalkan ke publik oleh Saga sebagai kekasihnya. Gadis itu di belakang tuan mudanya selalu bersikap besar kepala.